Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semuanya, selamat ketemu lagi pada frekuensi dan gelombang yang sama. Frekuensinya adalah mata pelajaran akidah akhlak. Gelombangnya adalah kelas 10. Sekali lagi, akidah akhlak kelas 10. Anak-anak semuanya, alhamdulillah selamat siang, semoga anak semuanya selalu sehat. Silakan yang belum bergabung segera bergabung karena terbatasnya waktu. Ini adalah pertemuan terakhir untuk akidah akhlak semester Gasal pada kelas 10. Anak-anak semuanya, sebelum kita nanti bahas soal persiapan nanti pas penilaian akhir tahun, ini sedikit saya singgung masalah yaitu materi terakhir. Silahkan kamu buka halaman 60, yaitu masalah keteladanan Nabi Lut. Sepintas nanti saya sampaikan, setelah itu nanti kita bahas soal setelah UTS. Adapun UTS dulu sudah saya sampaikan materinya, bab 1, bab 2, materi sudah, pembahasan sudah, dan nanti ini saya sampaikan masalah yaitu bab 5, saya terangkan sedikit, terus nanti kita bahas masalah soal bab 3, bab 4, bab 5. Maka dari itu, saya mohon untuk didengarkan. Yang belum bergabung silahkan, modulnya dibuka, pulpen dipegang. Saya lanjutkan anak semuanya. Sebelum kita ke dalam tentang keteladanan Nabi Lut, ada pertanyaan, siapakah Nabi Lut? Putra siapa Nabi Lut? Nah, di benak kita timbul jawaban-jawaban. Nabi Lut itu adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Nah, itu keponakan dari Nabi Ibrahim. Adapun ayahnya Nabi Lut siapa? Nah, ini silsilahnya saya sampaikan, bisa kamu tulis atau bisa kamu dengarkan, silahkan. Silsilahnya Nabi Lut itu bapaknya yang bernama Haran atau Abaroan. Haran itu punya kembaran yaitu namanya Nahor, itu kembarannya bapaknya Nabi Lut. Nabi Lut itu berarti Nabi Lut bin Haran. Lanjutnya Haran bin Azara. Azara bin Nahur. Nahur bin Suruj. Suruj bin Ra'u. Ra'u bin Falij bin Ngabir. Ngabir bin Saleh. Saleh bin Arfasad. Arfasad bin Syam. Dan sampai silsilahnya bin Sam adalah bin Nabi Nuh. Nah, itu sampai silsilah Nabi Nuh. Nah, itu anak semuanya perlu kamu ketahui nasabnya Nabi Lut sampai yaitu Nabi Nuh. Anak semuanya, Nabi Lut itu hidupnya di mana? Yaitu di sebelah timur Palestina. Tepatnya di Kanaan. Kanaan itu dekat desa Sodom. Kalau sudah anak semuanya, hidupnya di Sodom, dikirim ke sana oleh Allah Nabi Lut untuk berdakwah di sana. Karena apa anak semuanya?
Di desa Sodom itu penduduknya, mentalnya, akhlaknya itu buruk sekali, sangat keji. Karena apa? Di sana banyak orang itu ngerampok, membunuh, minum-minuman, dan lebih keji lagi adalah melakukan perbuatan homoseks, lesbi. Homoseks itu laki-laki dengan laki-laki, lesbi itu perempuan dengan perempuan. Nah itu perbuatan yang keji itu adalah kalau dilihat dari dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 54, 55, walutan idza qala liqaumi atatunal fahisha wa antum tubsirun a innakum latatunar rijala syahwat itu min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Nah itu, ingatlah kisah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu melihatnya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukanlah mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak dapat mengetahui akibatnya. Itu Allah itu mengetahui perbuatan-perbuatan orang daerah Sodom yang selalu perbuatan keji. Seharusnya wanita itu dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, tapi terbalik, laki-laki dengan laki-laki, homoseks, perempuan dengan perempuan. Ada suatu cerita adalah pada waktu malaikat itu membo-membo kepada laki-laki yang gagah, Nabi Lut membawanya ke rumah, disembunyikan. Karena apa? Nanti takut kalau dibunuh, kalau dianiaya, kalau di homoseks. Akhirnya apa? Setelah sampai rumahnya, ini adalah istrinya itu termasuk istrinya yang munafik ingin kekayaan istrinya. Akhirnya apa? Istrinya itu keluar, woro-woro ngandani yen enek tamu tampan. Akhirnya apa? Orang-orang itu langsung mendatangi rumahnya Nabi Lut, tampan sekali memang, karena mendapatkan hadiah. Ini orang tampan, orang lanang seneng, karena jadikan homoseks. Engkau yang sing tekan di daerah Sodom itu perempuan ya seneng, lesbi. Nah, akhirnya dapat kecaman-kecaman, dapat yaitu azab dari Allah. Tapi sebelumnya itu kami ingat bahwasannya di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 160 dan 163, kadzdzab qaumul lutil mursalin idza qala lahum akhuhum lutan ala tatakun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiqun. Ini sebenarnya sudah diketahui bahwasanya kaumnya Lut ya, itu banyak mendustakan rasul-rasulnya. Pada saat sudah berkata, ya kamu mengapa tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang adalah atiullah wa atiur rasul. Nah itu. Maka mereka tidak bertakwa. Mereka selalu mengadakan perampokan, mengadakan homoseks, mengadakan lesbi. Akhirnya apa? Ada ayat dari Allah. Nah, ayat dari Allah. Apa ayatnya? Ada suatu cerita anak-anak semuanya, di suatu waktu subuh itu ada gempa dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu yang menghancurkan desa Sodom. Hancurkan azab karena perilakunya sudah sangat keji sekali. Nah, pada waktu itu anak semuanya perlu kamu ketahui, keponakan pamannya Nabi Lut, yaitu Nabi Ibrahim, pada waktu ada kerusakan itu mereka
umur 99 tahun. Nabi Ibrahim umur 99 tahun pada waktu ada pemusnahan di desa Sodom itu. Nah, ada beberapa cerita bahwasanya Nabi Ibrahim itu meninggal umur 99. Ada yang menceritakan umur 175, ada yang 170, ada yang meriwayatkan kalau dari Khatib Ibnu Al-Kalbi itu 200 tahun. Nah, itu yang benar yang mananya, hanya sebagai pengetahuan. Nah, anak-anakku semuanya, itu adalah sekilas cerita dari Nabi Lut, dengan kesimpulan bahwasanya kamu sudah tahu tadi adalah nasabnya Nabi Lut sampai ke Nabi Nuh. Sehingga Nabi Lut diutus oleh Allah ke suatu daerah Sodom, yang mana daerah Sodom itu adalah di sebelah timur Palestina. Mereka itu masyarakat itu banyak perbuatan akhlaknya buruk, keji, banyak perbuatan yang dilarang oleh Allah. Akhirnya mendapatkan dakwah dari Nabi Lut, mereka tidak mempercayai karena mereka termasuk tidak orang yang bertakwa, termasuk masyarakat pembangkang. Akhirnya mendapatkan apa tadi adalah azab dari Allah, sehingga suatu subuh ada namanya gempa bumi yang sangat dahsyat diiringi dengan angin yang kencang dan serta hujan batu, dengan maksud adalah menghancurkan suatu desa itu. Nah, kebetulan itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Pada waktu itu, kejadian itu, Nabi Ibrahim umur 99 tahun. Nah, umur 99 tahun. Nah, sekarang 99 tahun sudah tua kalau saat kaumnya itu umatnya Rasulullah. Itu 99 tahun pada waktu peristiwa itu. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim itu meninggal, yaitu sampai umur Nabi Ibrahim itu sampai ada yang mengatakan 175 tahun, ada yang sampai 170, ada yang suatu riwayat adalah 200 tahun. Nah, itu sekilas. Nah, sekarang kita bahas masalah, yaitu soal. Silakan kamu buka, karena sudah semuanya dulu. Ini adalah kamu buka. Sekarang kamu buka halaman 49. Sudah? 49 pendapatannya saja. Soal nomor 1, ciri-ciri orang yang beriman adalah jawabannya nomor 1 D, nomor 2 C, nomor 3 D, nomor 4 A, nomor 5 A, nomor 6 E, nomor 7 D, nomor 8 A, 9 C, 10 B, 11 D, 12 C E, 13 B, 14 B, 15 B. Nah, sekarang langsung halaman 57. Dah, 57. Nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor 2 B, nomor 3 A, nomor 4 C, nomor 5 D, nomor 6 A, nomor 7 C, nomor 8 B, nomor 9 B, 5, nomor 10 C. Yang terakhir halaman 63. Sudah? Nomor 63, halaman 63 nomor 1. Nabi Lut diutus berdakwah menasihati kaumnya yang terkenal, yaitu nomor 1 jawabannya E, kaum Sodom. Nomor 2 B, nomor 3 jawabannya C, nomor 4 jawabannya D, nomor 5 jawabannya E. Nah, itu sekilas karena waktunya, sehingga secara pendapatan saja, sehingga tidak dibahas satu persatu per item per jawabannya. Nah, itu semuanya saya kira pertemuan untuk akidah akhlak kelas 10 pada semester Gasal ini. Silakan, tadi sepintas Nabi Lut sudah saya sampaikan. Terus persiapan untuk PAT nanti kamu pelajari pada bab 1, 2, 3, 4, 5. Tadi bab 4, 5, 6
bahwa sudah saya pendapatnya saya bahas masalah yaitu soal-soal yang ada dalam modul kamu. Sudah ada jawabannya semua. Udah? Itu saya rasa karena waktu yang tidak memungkinkan. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada semester Gaza ini kesalahan, dan selamat menempuh yaitu nanti untuk penilaian akhir tahun 2020-2021 pada semester Gaza. Sekian, mudah-mudahan anak selalu sehat. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.